kami sebagai seorang pemimpin, bicara itu kan ibarat saya jangan sampai telinga itu lebih panjang dari tanduk. Harus terukur. Dan Melaka itu artinya mari lakukan kebaikan dan kebenaran. Itu Melaka. Simon Nahak, Bupati Kabupaten Malaka periode 2021-2024, resmi memimpin kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste sejak 21 April 2021. Memasuki tahun ketiga, Simon Nahak terus bertransformasi merubah Malaka dengan visi dan misi yang dia jalankan bersama pasangan Wakil Bupati Louis Luki Taulin. Baginya, Malaka berarti mari melakukan kebaikan dan kebenaran bersama. Lantas bagaimana dia memimpin Malaka? Dan seperti apa Malaka yang dulu dan sekarang di mata doktor ilmu hukum tersebut? Berikut wawancara khusus jurnalis AFB TV bersama Bupati Simon Nahak, Bupati pilihan 50.890 masyarakat Kabupaten Malaka. Dari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Malaka, bagaimana nih Pak cara Bapak untuk menarik investor untuk ayo datang ke Malaka? Saya pernah mengatakan kepada semua teman investor, untuk Malaka karpet merah saya bentangkan untuk mereka. Artinya apa? Kita tidak boleh mempersulit investor untuk datang berusaha di sini. Dan sejak saya masuk, banyak hotel semua berdiri. Sejak saya masuk, sudah ada, Bapak bisa lihat ada Alfamart. Sebelumnya kan tidak ada. Ya. Meskipun ada pro kontra, tapi kan harus punya hitungan gitu. Tentu saya tidak bisa membiarkan terlalu banyak untuk lalu mematikan ekonomi kerakyatan atau pasar-pasar tradisional. Tentu saya tidak setuju itu. Tapi perlu ada Alfamart. Kenapa? Karena pelayanan mereka. Bahan-bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Jangka waktu mereka membuka. Kita ini kan sangat terbatas. Kalau saja kita tidak membuka diri, ya maaf kata orang mau beli rokok saja pun susah. Karena gelap. Karena buka pun terbatas. Di daerah kita ini, saya sudah keliling sekian kabupaten, bahkan di ibu kota provinsi, hari Minggu orang bisnis juga berlibur. Tanggal merah, orang bisnis berlibur. Dan saya rasa aneh, kuliner saja pun orang berlibur. Kok bisnis makanan kita berlibur? Itu terjadi di Malaka. Itu terjadi di Malaka. Dia bagaimana? Ini kan kalau untuk kita yang di asli di sini kan tidak ada masalah. Tapi bagi kawan-kawan saudara-saudara kita yang datang dari luar Malaka, kemudian dia pas lapar, mau makan di mana? Mau beli aqua saja mau beli di mana? Gitu. Jadi jangan mempertentangkan pasar tradisional dengan Alfamart dengan perusahaan-perusahaan lain. Tentu kami punya kebijakan-kebijakan karena melihat kebutuhan masyarakat. Apakah kita beli aqua harus tunggu tanggal merah lewat dulu? Sementara orang butuh. Nah, pelayanannya lebih dijamin Alfamart dan lain-lain daripada tempat lainnya. Ini bukan dalam konteks membela, tidak. Tetapi perlu ada seperti ini sehingga kemudian masyarakat yang tadinya membuka restoran, membuka kios, datang ke pasar hanya hari-hari tertentu dan sering tutup buka. Orang bisnis itu tidak bisa begitu. Daya saingnya harus ada. Daya saingnya harus ada. Dan dengan masuknya ini kan mereka merasa, wow ini disaingi nih. Kalau saya buka tutup, kapan saya dapat rezeki? Sebenarnya juga mendukung itu bisa menjadi stabilnya ekonomi sebenarnya Bapak ya. Stabilnya ekonomi kerakyatan juga. Jadi masyarakat kecil juga bisa melihat bahwa oh ternyata orang bisnis itu nggak ada istilah seperti orang kantoran. Kok orang bisnis sama dengan orang pegawai ASN? Dia kalau teman-teman saya di sini libur ya wajar, memang dia bisa dapat hari libur. Tapi dia gaji dapat tiap bulan. Lah kita yang usaha sendiri kalau kita tutup, kita juga tutup rezeki. Nah ini juga saya harus klarifikasi karena saya pantau banyak pro kontra bahwa ngapain ini pemerintah daerah seenaknya nanti akan membunuh ini pasar-pasar tradisional. Tidak, kalau saya tidak gitu. Ini persis apa yang dikatakan oleh teman kita bahwa nanti dia itu justru menjaga kestabilan, gitu.
keseimbangan untuk berusaha, ada persaingan yang sehat gitu. Karena ada yang melihat, wah, ini contoh ini. Saya kira itu. Jadi daya saing masyarakat akan meningkat. Masyarakat juga merasa dipacu untuk harus disiplin kalau mau berbisnis. Karena dia lihat sendiri depan mata dia, wah ini orang kok tiap hari dapat duit terus. Nah kita kok musim-musiman atau hari-hari tertentu, jadwal tertentu. Ya janganlah, kalau mau ambil sikap untuk mandiri memang harus bekerja. Gitu. Pak, ini sebagai daerah perbatasan juga Pak ya? Ya. Ada investor-investor dari perbatasan yang masuk dan ada seperti contohnya tantangan untuk Kabupaten Malaka sendiri terkait dengan wilayah perbatasan ini. Ya, sebetulnya salah satu alasan tanah Malaka, tanah surga juga letaknya. Sangat strategis letaknya karena kita di darat sangat berdekatan langsung, letaknya langsung dengan Timor Leste, Laut Timor Leste dan Australia. Tapi satu hal, bahwa terlepas kekurangan negara Timor Leste karena ini negara baru, tapi bagi saya ini sebuah negara menjadi subjek hukum internasional yang harus kita memberikan apresiasi karena dia punya kedaulatan tersendiri. Dan berapa waktu yang lalu saya sempat datang bawa paket saya sini Bidutai Semutin tadi dengan Taetala, Gong. Kita bawa ke sana, lalu saya coba diskusi dengan teman-teman di Timor Leste, terutama dengan Pak Presiden, Pak Dr. Jose Ramos Horta. Saya sampaikan pada beliau bahwa saya punya rencana. Gitu. Saya bilang, saya punya rencana untuk kita perlu ada Memorandum of Understanding. Jadi waktu saya bilang, Pak Presiden, Pak Mr. President, excuse me, I have planning. Yeah. I think we do Memorandum of Understanding. Kita perlu buat kesepakatan gitu. Mengapa demikian? Karena perbatasan ini harus diatur. Ya, kenapa? Karena masuk ke Timor Leste itu kan tidak perlu visa, hanya cukup paspor modal, dan kita bisa masuk keluar. Kenapa kita tidak kerjasama untuk soal ekspor impor? Kenapa tidak kerjasama untuk soal pasar lintas batas? Kenapa kita tidak mau kerjasama soal tourism boarding? Itu kan ada pariwisata lintas batas. Itu sebetulnya kan bisa dilakukan. Nah, hanya begini, apa yang kita mau jual, kita juga harus mengukur diri. Karena persoalannya adalah ketika saya boleh membuat ekspansi ke sana kemari, tapi pada satu waktu orang membutuhkan berlebihan, lalu kita tidak siap, ini juga tidak boleh. Persoalan lagi ya? Ini persoalan, itu satu. Yang kedua, kita juga secara internal harus ada satu garis komando. Itu artinya apa? Jangan sampai barang ini sudah berkembang bagus, kemudian ada tikus-tikus, tanda petik ya, mencari-cari celah untuk, wah ini tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah ini kan kita harus ada keseragaman, mesti ada kolaborasi. Sehingga kemudian kalau betul berkembang, kita tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan kita, kewenangan kita. Gitu. Karena kerjasama dengan luar ini sangat sensitif. Jadi walaupun saya punya ide, saya punya mimpi, tapi mundur kembali internal, saya harus perkuat dulu pasukan saya. Saya kira itu. Bicara terkait dengan ide dan mimpi Bapak tadi, Pak, hampir 2 tahun kepemimpinan Bapak ini, PR-PR apa sebenarnya Pak yang masih belum terselesaikan yang ingin Bapak kejar? Kalau kita melihat pada program Sakti, mesti saya katakan sudah tuntas. Sudah tuntas Pak ya? Kalau hanya konsep ada, walaupun masih ada, karena apa? Karena banyak, kayak Muri, saya tidak banyak kampanye kan, gitu. Tapi saya dalam perjalanan tidak hanya saya fokus dengan program itu. Begitu ada peluang, kita terima, kita coba lakukan, gitu. Tidak pernah ke Timor Leste kemarin, itu tidak, saya tidak kampanyekan. Saya buat tanggul-tanggul di daerah aliran Sungai Benai, itu saya tidak pernah kampanyekan. Menekan angka stunting, saya tidak pernah kampanyekan. Gitu. Tapi menurut saya itu baik untuk masyarakat saya. Kalau mau lihat saja, swasembada pangan, apa ukurannya? Saya punya brand. Gitu. Kenapa mesti Nona Melaka? Ya, tadi harga gabahnya hanya 3.500, begitu saya masuk, harga mulai stabil. Karena pemerintah mengontrol harga. Sekarang
5.500. Jadi kan cukup drastis naiknya itu. Sehingga petani juga merasa bangga. Wah, ini berarti nggak boleh saya jual sembarang gabah. Nah, ini kan kalau bagi saya sih clear. Memperkokoh adat istiadat. Ya hari ini juga sudah terbukti. Yang lebih dari mimpi. Saya tidak pernah bermimpi untuk dapat 2 murni sekaligus. Tapi kan hari ini kita lihat sendiri. Ya kalau kita mau cek, ya menurut saya sudah. Olahraga, hampir semua cabang olahraga, saya sebagai ketua KONI, anak-anak saya berangkat tidak hanya sepak bola, tapi ada kempo, ada taekwondo, ada karate, ada silat itu. Bahkan tinju. Saya di rumah ada ring, Pak. Ada ring, Pak? Ya. Ring tinju? Ya, kalau Pak mau tinju boleh gitu situ. Ya. Itu latar belakang olahraganya memang tinju, Pak? Ya tidak juga. Oh, hobi, Cuman Pak, saya ya? hobi. Oh, bagus, Pak. Saya hobi sekali dengan tinju. Karena bagi saya itu olahraga yang sangat sportif. Ya tidak juga menutup untuk lain. Tapi olahraga itu bagi saya sih sehat kan kalau kita olahraga. Jadi saya kira program itu seperti itu. Soal kualitas, ukurannya apa? Bagaimana saya bisa mengukur orang itu cerdas? Kalau sementara pendidikan saya tidak saya support. Ya, karena itu saya kasih kartu Melaka cerdas. Lalu bagaimana mengukur sekolah-sekolah itu berkualitas? Kalau akreditasinya sebelum saya masuk nilainya C semua. Ini kan orang klaim bahwa ini sekolah cacing semua di sana. Kan tanda petik nggak bagus. Tapi ketika saya masuk kan sekarang nilainya A. Gitu. Jadi sebenarnya karena saya support. Konsistensi dari program itu yang harus dijalankan. Kalau saya kan konsisten, mau debat apa gitu. Ya, yang dulu mereka tidak bisa buat apa-apa, saya bisa buat. Jadi bagi saya itu yang saya bisa lakukan secara real. Makanya benar Pak Ansilema, Simonah Bupati Melaka itu tidak hanya bicara besar, tapi berpikir besar dan berbuat besar. Itu jarang, Pak, orang seperti itu Iya sebenarnya. kan? Saya kan bisa ngomong, ada waktu kita duduk ke debat, ya saya hobi debat. Karena saya latar belakang saya lawyer. Itu. Tapi bagaimana konsistensi dalam menjalankan? Tapi apa yang saya mimpi dalam pikiran saya, apa yang saya ucapkan itu saya harus lakukan. Gitu. Bahwa yang lain butuh proses, butuh proses. Karena kan tidak mungkin saya sebagai seorang manusia yang Superman, tidak mungkin. Contoh penegakan hukum, ya saya boleh katakan anti korupsi, tapi kan bukan saya yang penegak hukumnya. Iya. Gitu. Ya siapa salah silakan bertanggung jawab. Bukan saya kata anti korupsi, kemudian saya ambil tangkap orangnya, lalu saya vonis. Emang saya siapa? Ini negara Indonesia. Jadi kadang-kadang anak ngomong di luar sana juga saya rasa geli juga. Ini aneh ini, gitu. Benar. Ya sebagai pemimpin ya saya harus katakan no pada korupsi. Tapi ketika orang salah, apakah bupatinya pergi tangkap dia? Lalu peran polisi di mana? Peran jaksa kemana? Gunanya APH. Apa gunanya APH? Silakan. Bagi saya nggak ada yang saya tutup-tutupi. Silakan saja itu. Nah, kemudian melihat program yang lain, kualitas tadi, lalu tata kelola, ya kita kelola sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada. Kita tingkatkan latihan kepemimpinan mereka atau sekolah kepemimpinan mereka. Kita juga tidak bisa asal taruh ke pejabat, dia harus lewati proses, harus lewat Baperjakat untuk memberikan pertimbangan. Penggunaan anggaran juga tidak seenaknya, harus terukur gitu. Infrastruktur ya kita lihat semua kita lakukan. Luar biasa, Pak. Jadi mental ASN juga turut masuk dalam program Bapak juga, Pak? Saya kasih mereka bebas. Sehingga apa? Sejak saya masuk, satu mereka merasa dihargai. Karena saya satu manusia juga tidak suka orang juga sembarangan sama diri saya. Karena itu kalau kita mau menghargai, kita mau supaya kita dihormati, dihargai, ya kita juga harus sebaliknya dong. Gitu. Dan saya kasih mereka kebebasan sehingga mereka bisa berinovasi. Dinas Kesehatan bisa punya inovasi. Dinas Pendidikan bisa berinovasi. Seperti hari ini. Kemudian Dinas Catatan Sipil. Gitu. Dulu kan orang tidak pernah berpikir bahwa memberikan akte perkawinan itu bisa secepat itu. Saya setiap kali saya bawa sambutan, saya perintahkan kadisnya. Bawakan akte perkawinan pasangan yang hari ini saya mau bawa sambutan. Begitu saya habis sambutan, serahkan. Padahal dulu kan urus barang itu kan cukup lama. Ya. Ternyata kan tidak. Gitu. Akte lahir, Pak? Akte kelahiran, KTP, bahkan saya siapkan mobil keliling untuk melayani. Selama ulang tahun Melaka dan selama ulang tahun RI, mobil iktp keliling itu dia standby di lapangan. Luar biasa. Untuk bisa melayani. Kalau ada masyarakat datang, ya silakan. Jadi kalau yang belum punya KTP, ya, lewat media ini silakan.
datang. Langsung ke sana, foto, langsung jadi barang. Langsung direkam jadi. Langsung Pak, ya? direkam jadi. Baik, Pak. Pak, bicara terkait dengan ulang tahun Kabupaten Malaka, Pak. Ya. Sudah 1 dekade ini, bagaimana Bapak melihat Malaka yang dulu dan Malaka yang sekarang, Pak? Dari mata seorang Simonahak. Ya, saya harus katakan Malaka sudah maju. Sudah maju, Pak? Ya, bagi saya Malaka maju. Dan tidak berhenti di sini. Masih banyak hal yang kita lakukan. Tapi tentu kami sebagai seorang pemimpin, bicara itu kan ibarat saya jangan sampai telinga itu lebih panjang dari tanduk. Harus terukur. Gitu. Banyak hal yang harus dilakukan. Meskipun sudah banyak kita lihat ada perubahan. Tapi juga masih banyak yang kita benahi. Sebagai manusia, saya juga tidak terlalu congak bahwa sudah sempurna. Masih banyak juga kelemahan-kelemahan, tapi ada waktunya, ada saat untuk kita harus tegas, ya harus tegas. Disiplin itu memang penting, karena tidak ada manusia yang maju kalau dia tidak disiplin. Jujur, ya harus, gitu. Karena tidak bisa, kalau nggak jujur, ya susah. Kalau kita saling menipu, ya siapa lagi yang mau membangun Melaka ini, itu. Jadi saya lihat ada perkembangan. Bagaimanapun, kalau lihat dari pembangunan fisik, ada kelihatan, gitu ya. Lihat dari manusianya, saya bangga dengan orang-orang saya di Melaka karena mereka banyak manusia yang cerdas. Soal pendidikan pun animo untuk sekolah juga di Melaka itu cukup tinggi gitu. Saya bisa kasih contoh. Di daratan timur ini yang paling dekat dengan kami itu kan perguruan tinggi negeri, salah satu adalah Unimor. Itu kalau statistik kita lihat menunjukkan animonya cukup tinggi. Apa indikasinya? Di sana itu 60% mahasiswanya datang dari Melaka. Artinya kan begitu semangat mereka untuk mengenyam dunia pendidikan itu, sehingga bagi saya ukuran kualitas tadi itu memang harus disupport. Gitu. Data BPS juga menunjukkan kalau kualitas indeks manusia di Malaka juga meningkat, Pak. Meningkat, betul. Luar biasa, kualitas hidupnya sudah semakin baik, Pak. Kualitas hidup semakin baik, sembari mereka tidak boleh mengabaikan budaya. Itu di sini kita ada budaya namanya budaya sebeteslah di hakna terhak. Itu sama di ajaran agama manapun saling mengasihi. Saling mengasihi. Itu. Saling menghargai, saling menghormati. Baik, Pak Bupati. Pak, terakhir, Pak. Ya. Sebagai penutup, apa harapan Bapak untuk Kabupaten Malaka di 10 tahun ini, Pak? Ya, saya berharap Malaka harus kerja yang jujur, kerja yang disiplin, tulus, tuntas dan ikhlas. Karena ya masyarakat mau maju itu harus bekerja keras. Tidak hanya berdiskusi, tapi lebih banyak eksekusi. Sehingga apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan, ya itu yang harus dilakukan. Dan Melaka itu artinya mari lakukan kebaikan dan kebenaran. Itu Melaka. Terima kasih, Pak Bupati. Sama-sama. Mari lakukan kebaikan bersama. Ya, mari lakukan kebaikan dan kebenaran bersama. Mari lakukan kebaikan dan kebenaran bersama. Ya. Dan pemirsa, demikian dialog saya bersama dengan Bapak Bupati Malaka, Bapak Dr. Simonahak, SHMH. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.